Nggak terasa sekarang udah tahun 2024. Semua orang pada liburan, termasuk gua. Ada yang liburannya diambil awal tahun, ada juga yang diambil di akhir tahun sampai bablas ke awal tahun. Gua ucapin happy holiday buat kalian yang lagi nonton video ini. Buat kalian yang udah balik beraktivitas, selamat menempuh resolusi baru dan sehat selalu ya. Tapi, buat kalian yang belum balik dan baru mau balik terbang ke Indonesia, gue harap ini bukan jadi video terakhir kalian tonton. Kejadian ini heboh di awal tahun 2014, di mana salah satu pesawat Malaysia Airlines dinyatakan hilang pada 8 Maret 2014. Para pakar aviasi dari pilot, jurnalis hingga pemerintah ikut andil dalam pencarian kemana sih pesawat ini terbang dan menghilang. Dan nggak luput juga kalau mereka sering dikaitkan dengan serangkaian konspirasi-konspirasi yang beredar. Pesawat dengan jenis Boeing 777 yang ngebawa 227 penumpang dengan 12 kru pesawat ini hilang secara misterius. Rute pesawat ini adalah one trip langsung dari Beijing tanpa transit, dengan perjalanan tengah malam dan waktu perkiraan tiba di Beijing pada pagi hari jam 6.30 waktu setempat. Ngerasa aman dan tenang dengan pesawat yang canggih ini, para penumpang dan awak kabin nggak ada yang tahu kalau ini jadi perjalanan mereka untuk yang terakhir kali. Hilangnya pesawat MH370 secara misterius ngebuat kita semua keinget kembali betapa seremnya ya kalau kita ngelakuin perjalanan dengan mempercayakan nyawa kita kepada orang yang kita sendiri nggak kenal secara personal. Tapi sejauh perjalanan sejarah dunia aviasi, bahkan di transportasi umum sekalipun, pesawat masih menjadi kendaraan yang paling aman. Kita semua nggak bisa memprediksi suatu hal, mau itu hal baik atau hal buruk ke depannya. Apalagi dengan tragedi yang baru aja terjadi, yaitu kecelakaan KRL di kota Bandung. Gue turut berduka cita dan berbelasungkawa buat para korban. Ya, karena hal-hal kayak gini bisa aja nimbulin trauma untuk para korban yang terlibat. Syukurnya, pihak-pihak terkait selalu berusaha untuk memperbaiki dan menjelaskan penyebab dari tragedi yang terjadi. Entah itu kesalahan sistem ataupun human error. Mereka selalu transparan serta terbuka dengan menerima keluhan dan masukan dari kita. Tapi, menurut kalian, apakah yang mereka sampaikan itu benar adanya? Seakan cerita fantasi dan bak dongeng dalam film kartun, tragedi MH370 seakan menarik begitu banyak perhatian dari seluruh negeri. Dari mulai hilangnya pesawat, hingga proses pencariannya yang menuai banyak kontroversi. Teori-teori liar hingga konspirasi tingkat elit pun dimasukkan ke dalam cerita tersebut, sehingga menjadi bumbu yang sedap untuk melengkapkan sebuah hidangan dalam sajian pertelevisian di seluruh negara demi rating yang tinggi dan peak penonton yang stabil. Seakan semua ikut berlomba untuk mencari kecocokan yang paling tinggi kemungkinannya kenapa pesawat komersil ini hilang secara misterius. Karena dari itu, kita akan bahas apa aja yang menjadi teori konspirasi yang beredar secara global, dan diantaranya, apa ada yang benar. Gua rasa kalian juga udah banyak nonton dari banyak YouTuber-YouTuber besar, seperti salah satunya Nesi Judge, yang ngebahas tentang hilangnya MH370 ini, selepas dokumenter ini muncul di Netflix. Gue sendiri udah nonton, dan riset juga, dari yang normal sampai yang abnormal sekalipun. Tapi, gue jelasin dulu. Mungkin cerita teori MH370 gue ini agak beda ya dari yang kalian udah tonton. Karena di sini gue akan jelasin lebih dalam tentang satu konspirasi yang gila dan mungkin ya. Mungkin aja. Kalian bisa aja baru tahu ini pernah ada. Kalau yang belum pernah dengar, gue harap kalian tonton ini sampai habis. Dan kalau kalian ngerasa kaget dan takjub, gue mohon bantuannya buat share video ini dan subscribe ya. Teori 1, sang kapten. 37032 right of takeoff. Nice. Teori ini muncul setelah adanya penggeledahan di rumah sang kapten.
yang ternyata memiliki simulasi terbang dengan rute yang sama dan sejenis. Selain daripada simulasi yang ditemukan sama, sang kapten menurut gue terframing dengan pas sesuai dengan profil dia yang dikatakan mempunyai orientasi seksual yang aneh, juga kesehatan mental yang gak stabil. Juga katanya sebagai bentuk protes politik terhadap pihak oposisi pada saat itu. Teori ini berkembang dan semakin menguat mengingat bahwa seluruh kendali pesawat terbang memang sepenuhnya dipegang dan dikontrol oleh pilot. Mulai dari anomali hilangnya radar, yang tepat di perbatasan udara Igari yaitu di Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Tapi, anomali ini muncul karena kalau emang ya niat pilot untuk membajak dan menghilangkan pesawat ini, buat apa radar itu kembali menyala setelah dihilangkan dan harus terbang jauh ke arah Selat Malaka lalu berbelok tajam ke arah Samudra Hindia? Kalau emang niat dan motifnya adalah berhubungan dengan political issue, kenapa nggak diledakin aja atau ditenggelamin seolah engine malfunction dan terjadi nose down? Karena anomali motif dan kesaksian dari kerabat serta keluarga yang nyatain kalau sang pilot itu mempunyai sifat dan karakter yang baik, maka salah satu yang tersisa daripada skenario yang dapat terjadi adalah teori selanjutnya yang akan gue bahas, yaitu pembajakan oleh pihak selain pilot. Teori 2, The Russian. What if you're wrong? Well, if I'm wrong, then it means the airplane's probably been taken by aliens or is sitting in a hangar somewhere in Kazakhstan. Teori ini muncul karena kondisi yang memanas pada waktu itu. Waktu itu Rusia lagi sibuk menginvasi Crimea. Jelas, Rusia ingin dunia fokus ke penerbangan yang misterius hilang. Dan ini menjadi topik yang hangat karena ternyata otak atau server daripada pesawat Boeing 777 ini bukan di ruang pilot, melainkan di antara ruang kelas 1 dan kru kabin. Teori ini didukung dengan adanya seat manifest kalau ada 3 orang Rusia yang memang lokasi duduknya sekitar 4 meter dari ruang server atau palka dari pesawat ini. Bisa aja terjadi skenario di mana pesawat dibajak, radar dimatiin, dan dinavigasi secara remote. Lalu, data satelit Inmarsat difabrikasi, seolah pesawat itu terbang ke arah selatan Samudra Hindia, sehingga sang pilotlah yang menjadi kambing hitam dari tragedi hilangnya pesawat ini. Kenapa teori ini bisa menjadi kuat? Kalian inget gak MH17? Nggak ingat? Nih, gue kasih tahu. Jadi MH17 itu ditembak oleh pasukan Rusia pada tanggal 17 Juli 2014. Ya, ini ngebuat yang tadinya orang mikir, jangan-jangan pilot nih yang menjadi pelakunya, beralih jadi ke Rusia. Karena Rusia pada saat itu lagi menginvasi Crimea. Tapi, sekali lagi, motif konkret apa dari 3 orang Rusia yang cuma pengen duduk di depan? Apalagi, data fabrikasi Inmarsat itu udah jelas mencoreng predikat Inmarsat sebagai satelit pertama yang memenuhi persyaratan dari Global Maritime Distress and Safety System dan juga International Civil Aviation Operation. Bahkan pihak mereka aja ngerasa konyol gitu kalau ada orang yang beranggapan data mereka itu dipalsuin atau difabrikasi. Lagian juga nggak ada yang spesial dan penting dari 227 penumpang, di mana 8 warga Australia, 2 Kanada, 4 Perancis, 5 India, 7 Indonesia, 2 Iran, 50 Malaysia, 1 Belanda, 153 China, dan sisanya cuma negara-negara lain kayak Taiwan, Rusia, Ukraina, dan Amerika. Ya kan? Bentar. China 153. Teori 3 di US. Waduh. Masa iya? Ya, iya emang. Ya udah kita bahas aja ya. Kalau kalian mau tahu kenapa US bisa ke bawah dalam teori ini sebenarnya agak berat nih. Jadi teori ini berlandaskan dari adanya list kargo yang nggak ke-scan atau X-ray dalam bagasi pesawat. Di mana pesawat ini ngebawa walkie-talkie, aksesori, dan charger seberat 2.650 kg, kapasitor elektrik, beserta elektronik chip untuk kendaraan, dan juga baterai seberat 221 kg. Tapi hubungannya kargo list sama keterlibatan US itu apa ya? Singkatnya, semua baterai dan elektronik ini punya Motorola.
yang sebelumnya punya Freescale, tapi sekarang udah jadi bagian dari NXP, yaitu produk semikonduktor ini yang mau diterbangin ke China untuk pengembangan teknologi lebih lanjut. Ya kita udah tahu lah ya kalau US dan China selalu berkompetisi dalam hal global market leading, baik dari segi finansial ataupun teknologi. Ya ini diperkuat ya dengan ditemukan adanya dua pesawat AWACS dengan jarak yang cukup dekat pada pesawat MH370 ketika terbang. Airborne Early Warning dan Control ini selain bertugas untuk mendeteksi pesawat, kapal, misil, dan kendaraan lainnya, ternyata pesawat ini disinyalir juga bisa ngebajak pesawat yang ngebuat skenario kalau MH370 ini dimisil oleh fighter pilot yang lagi bertugas di area sekitar. Bentar deh, area sekitar. Kan Amerika jauh ya dari Malaysia. Repot banget dia harus terbang, dempet ke Malaysia, ngebajak pesawatnya dan tembak gitu aja secara ngebabi buta. Well, sebenarnya ada operasi yang sedang berjalan pada saat flight route MH370 berlangsung. Teori 4. Multi-nations. Ketika penerbangan MH370 dilaporkan berbelok dari Igari menuju Selat Malaka dan berbelok tajam lagi ke Samudra Hindia Selatan sebelum mencapai Laut Andaman, ini jelas nimbulin pertanyaan bagi beberapa pihak yang punya wawasan luas. Contohnya nih, orang ini, Matthias Cheng, seorang pengacara yang menjabat sebagai Sekretaris Politik Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad. Dia ngejelasin kalau pada saat penerbangan MH370 berlangsung, juga sedang ada pelatihan Cop Tiger and Cobra Gold yang meliputi Special Komponen Teknologi dari Gabungan Search and Rescue atau SAR. Pelatihan ini diselenggarakan di Thailand pada periode Februari hingga akhir Maret 2014. Now what surprises me, there was a huge military exercise going on. Cobra Gold and Cop Tiger. Cobra Gold was going on. Yes, and Cop Tiger. From 11th February, all right, to 21st March. Okay. There was a special component of search and rescue. Dan yang menjadi perhatian Matthias Cheng pada saat itu adalah apakah ada keterlibatan US dalam hilangnya MH370? Karena Matthias Cheng mengutip. Matthias Cheng mengatakan kalau memang sebenarnya misalnya kapal tersebut dapat dengan mudah dibajak, orang akan berhenti naik pesawat dan ini akan berdampak buruk pada bisnis global. Lalu, penumpang yang mayoritas adalah warga negara Tiongkok menekankan bahwa teknologi militer yang sangat rahasia memang memegang kunci dari hilangnya pesawat ini. Kalau kalian masih ingat, gue bahas tentang semikonduktor yang dibawa pesawat MH370 ini. Jadi tuh komponen ini adalah perangkat RF ya, atau radio frekuensi. Gunanya apa untuk militer? Banyak ya. Sebagai radar sistem, electronic warfare system, alat komunikasi, drone, dan kendali misil jarak jauh. Menurut Matthias, penyelidikan terhadap hilangnya MH370 ini menjadi buntu karena banyak pihak terkait yang enggan untuk berbagi data yang sifatnya sensitif. Ini semakin terlihat jelas dengan seiringnya perluasan area pencarian. Diasumsikan juga bahwa AS dengan sengaja nggak ngebantu pencarian guna untuk melihat seberapa canggih kemampuan dari satelit Tiongkok dalam mencari dan menemukan seenggaknya kemana sih arah pesawat dan tubuh pesawat ini jatuh. Karena black box daripada pesawat ini sampai sekarang itu hilang atau lenyap seakan nggak pernah ada di dasar laut. Sedangkan Matthias mengatakan bahwa Amerika sendiri tuh punya satelit Enroll 25 yang dipasangi dengan synthetic aperture radar, yaitu sistem yang mampu mengamati target malam dan siang hari, lalu mampu menembus awan dan mengidentifikasi struktur bawah tanah seperti bunker. Bahkan beberapa ngeklaim kalau satelit ini tuh bisa memperbesar objek sekecil kepalan tangan manusia dari jarak ratusan mil. Tapi AS malah nggak respon, nggak ngebantu dan tetap diem. Kenapa? Gua rasa sih gue tahu jawabannya ya. Karena seharusnya Matthias Cheng nggak perlu repot-repot nyari informasi kenapa AS dan diem nggak bantu. Sebenarnya AS bukan nggak mau bantu, pihak mereka juga nggak bisa jelasin ya. Sebagai negara yang kuat di bidang militer, kalau mereka cerita ini ke publik,
jelas trust publik akan turun karena dianggap AS itu udah halu. Kenapa? Karena semua jawaban yang dicari sama Matthias Cheng, men, lu cuma perlu nonton YouTube. Video ini diupload 19 Mei 2014, cuma 2 bulan sejak MH370 dilaporkan hilang. Kalau kalian mau cari video originalnya, udah hilang ya, nggak ada lagi di YouTube. Tapi berkat beberapa re-uploader, kita jadi tahu kalau video ini origin update uploadnya itu Mei 2014. Gue jelasin sedikit. Ini adalah gambaran satelit yang dispekulasi ya, sekali lagi. Spekulasi adalah pesawat MH370 yang diambil dari satelit Enroute-22 atau USA-184 dengan koordinat sekian lah. Terlihat ada kejadian anomali ya, di mana ada 3 bola orbs yang bisa gue sebut ya orbs, mengitari pesawat yang diduga itu adalah MH370. Orbs tersebut menggeser orientasi pesawat tepat sebelum menyatu dan akhirnya pesawat akan hilang dan lenyap. Well, gue tahu ya teori ini mungkin terdengar makin gila. Ada ilmu sains di balik ini, ada juga ilmu VFX di balik ini. Para pakar VFX berusaha menganalisis hal ini. Begitu juga dengan pakar sains. This is VFX. I'm getting VFX-y vibes right now. Di mana VFX menganggap ini adalah efek, sedangkan sains lebih serius dan meneliti teleportasi. Karena terlihat orbs tersebut nyiptain peristiwa yang dinamakan konjugasi fase ruang. Tapi bedanya dalam skup makro. Sehingga ngebuat massa pesawat ini jadi 0, lalu berakselerasi ke kecepatan superluminal. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang pesawat ini, juga seakan terdistorsi dalam singularitas sebelum akhirnya hilang atau lenyap. Ya emang ini bukan some kind of UFO atau UAP. Tapi UAP yang gue maksud bukan Unidentified Aerial Phenomenon, tapi Unidentified Anomalous Phenomenon dari NASA. And there are a bunch of things here, like, for example, size, altitude. The first thing that, whenever I see anything that's anomalous, Menurut NASA, mereka udah mengobservasi objek ini dari lama karena laporan dari FAA dan satuan terkait. Mereka langsung nyingkirin teori kalau ini adalah balon udara. Kenapa NASA ngerubah dari aerial menjadi anomalous? Karena menurut NASA, pergerakan objek ini itu bergerak secara anomali sehingga melanggar hukum fisika dan ilmu sains. Your first question on what makes it anomalous to me, anomalous is anything that is not readily understandable by the operator or the sensor. Whether that's maneuvering against the wind at Mach 2 with no apparent propulsion, or it's going into the water, those kinds of things make anomalous. Gimana? Dari teori sang kapten sampai orbs atau spare, kita jadi ngerasa kok mirip ya, kok cocok. Tapi teleportasi, ini sih beneran Marvel. Tapi bentar, Marvel itu film fiksi atau jangan-jangan Marvel tahu teleportasi pernah dibuat? Kenalin, orang ini adalah Michael Madman Markham dari Stanbury, Missouri. Penemu, pembuat, kalian name it lah. Dari alat teleportasi yang diklaim sama Mike adalah alat yang tanpa sengaja dibuat sama dia. Berawal dari kecintaannya sama sains, Mike suka ngelakuin banyak eksperimen. Dia ngubah garasi rumahnya jadi gudang sekaligus lab percobaan.
mulai dari TV, radio, CD player bekas, bahkan perkabelan sampai magnet juga ada di gudang dia. Terinspirasi dari eksperimen Jacob Slater, Mike berniat ngebuat ulang tapi dengan sedikit modifikasi pada tegangan voltnya. Karena listrik rumahan hanya terbatas ya antara 120 sampai 240 volts, Mike modifikasi dua coil sebagai pengatur step up atau step down untuk bisa naikin tegangan listrik rumahan dari 120 volts ke 20.000 volts. Karena eksperimen Mike ini adalah yang bukan standar lagi ya, jadi jelas ada perbedaan suhu, temperatur, arah angin, kelembapan udara tuh menjadi poin penting. Mike gunain laser dari CD player bekas buat ditembakin ke busur itu supaya nurunin resistensi udara dan berharap supaya percikan listrik ini bisa terjadi. Nah, menurut kalian apakah berhasil? Jelas enggak ya. Semua penemu di muka bumi ini nggak ada yang pernah berhasil dalam eksperimen pertamanya. Kira Mike kecewa dan mutusin buat bongkar semua komponen, buat dianalisa lagi kesalahan yang ada. Tapi saat Mike coba samperin alatnya, dia kaget. Karena alat yang dia bikin ternyata bukan ngalirin listrik layaknya Jacob Slater, melainkan gelombang lingkaran yang terdistorsi, kurang lebih mirip Fata Morgana lah. Karena Mike takut dan penasaran sama apa yang udah dia ciptain, akhirnya dia cobalah lempar sekrup ke dalam lubang itu. Lalu sekrup itu hilang dan lenyap. Akhirnya Mike mulai berpikir, apa sekrup ini hilang, hancur, atau menguap? Akhirnya Mike coba tunggu beberapa saat. Nggak lama kemudian, sekrup itu muncul lagi. Tapi jaraknya beberapa meter dari alat yang dia buat. Seolah penasaran dengan apa yang udah dialamin, akhirnya Mike berniat ngebuat ulang alat itu. Yang tadinya panjang busurnya masing-masing cuma 45 cm, sekarang dia bikin 240 cm. Jelas ini butuh yang namanya tegangan lebih besar. Karena busur ini 240 cm, yang tadinya 20.000 volts, Mike Markham ini nggak bisa lakukan uji coba ini pada listrik rumahan. Maka dari itu, Mike pergi ke substation King City, Missouri, dan nyuri beberapa tiang listrik yang udah nggak kepake atau usang lah di sana. Akhirnya, semua udah ready dan siap untuk di setup. Alhasil, percobaan keduanya ini juga sukses. Alat ini bukan sekedar menciptain gelombang distorsi, melainkan gelombang atau plasma vortex. Kalau kalian lihat video yang gue tunjukin ini adalah versi kecil atau mini yang kurang lebih sama dengan apa yang Mike lihat. Tapi karena punya mic lebih besar, sehingga ngebuat listrik satu kota itu blackout. Menurut kalian, apakah gue ngarang cerita Mike sampai sejauh ini? Ya enggak lah ya, orang ini aja sampai masuk berita kok. A Missouri worker set out to make a time machine on his back porch. The contraption he came up with was not completely off the mark, according to scientists. There are theoretical physicists working on those areas, and it's not total nonsense, according to the chairman at the physics department at the University of Missouri at Kansas City. The Stanberry police say the voltage that Markham had diverted into the contraption caused power interruptions in and around the northwest Missouri town of about 1300. Markham was arrested January 29th on a felony charge of stealing the transformers from a power generating station in King City. He pleaded guilty and last month was placed on 5 years probation. Police said the transformers had a capacity of 12 to 76,000 volts each, enough to easily cause electrocution or an explosion. Markham, who told police that he has 2 years of college-level electrical engineering, said he was building a time machine, but didn't have enough power for it. That's according to the Stanberry Police Chief Tom Hampton. Mike masuk penjara dengan masa probation 5 tahun. Beritanya heboh kemana-mana. Sampai menarik perhatian daripada Art Bell, yaitu penyiar dari radio Coast to Coast. Art Bell selaku host dari tahun 1988 hingga 2003, radio ini ngebahas soal paranormal, teori konspirasi, sampai pengobatan alternatif. Disiarin pada malam hari, topik mengenai Mike ini jadi hits dan booming di kala itu. Sehingga buat banyak orang tertarik dan bahkan berminat buat mendanai atau jadi investor atas eksperimen yang dilakuin oleh Mike.
Selepas dari penjara, Mike berhasil ketemu sama 15 investor dan mereka nyewa gudang di Kansas. Ngebuat semua dari nol tapi dengan bahan yang proper dan izin yang resmi. Kali ini Mike modifikasi bagian motornya yang tadi pakai laser sebagai pemicu tegangan. Kali ini dia ganti dengan magnet rotasi. Berharap bisa menyalurkan elektromagnet dengan lebih stabil dan seimbang. Ini adalah proyek besar buat Mike. Tegangan yang diasup juga bukan 20.000 atau 50.000 volts, layaknya eksperimen dia sebelumnya. Alat ini dialiri 3 juta volts. Kedengarannya konyol, tapi Art Bell tahu kalau emang penggunaan dan perubahan motor menggunakan elektromagnet ini mirip dengan desas-desus proyek Philadelphia. Yang gimana pada dasarnya teori ini berlandaskan teori Einstein mengenai Unified Field Theory. Yang bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menyatukan gravitasi dan elektromagnetisme. Ketika alat ini udah ready dan set up, seluruh investor bahkan Mike juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Karena Mike menyebutnya dengan plasma tornado. Saatnya lakuin uji coba dengan objek. Ternyata hasil dari alat ini sama kayak percobaan Mike sebelumnya. Objek ini hilang, muncul kembali. Tapi dalam kurun waktu 2 menit. Entah ke arah barat atau ke arah timur dengan jarak 40-100 meter. Tergantung settingan tegangan yang digunain. Apakah ini ada hubungannya dengan kutub utara dan selatan ya? Who knows ya. Yang jelas, semua ini belum bisa dikatakan berhasil 100% kalau manusia belum jadi subjeknya. Ya, for the first time, Mike Madman Markham menjadi subjek eksperimen alatnya sendiri. Dengan disaksikan oleh 15 investornya, Mike perlahan berjalan menuju alat yang ia buat. Melangkah ke dalam plasma tornado. Dan, apakah berhasil? Apakah Mike hancur lebur? Menguap? Enggak. Mike berhasil masuk tanpa luka ke dalam plasma tersebut. Akhirnya setelah 2 menit berlalu, Mike Madman Markham dinyatakan hilang. Cerita ini beneran terkesan fiksi ya buat kita semua, termasuk gua. Tapi, bukankah fiksi juga terkadang based on reality? Makanya ketika kita ngedengar sesuatu yang sifatnya extraordinary, alam bawah sadar kita tuh kadang suka menolak kalau ini tuh bukan kenyataan dan bukan realita yang ada. Lalu gimana dengan Mike? Apa ia nggak pernah ditemukan? Jawabannya, Mike baru aja lakuin perjalanan waktu 2 tahun ke masa depan. Because Einstein's equations do allow for time travel. And they're blueprints, blueprints for different kinds of time travel designs that are compatible with Einstein's theory. Mike Madman Markham kembali muncul ke dalam radio Coast to Coast 2 tahun setelah berita mengenai dirinya hilang dan nggak ditemukan. Mike bercerita kalau ia terbangun di suatu ladang di Fairfield, Ohio, yang jaraknya 800 mil atau sekitar 1.200 km ke arah timur dari Overland Park, Kansas di mana gudang dia berada. Lalu, Mike terpaksa buat kerja part-time supaya bisa balik ke gudangnya di Kansas untuk ngasih tahu investornya kalau dia baru aja time travel ke masa depan. Tapi, ketika sampai di sana, gudang itu udah kosong. Semua peralatan Mike hilang. Dia juga udah gak ingat lagi semua nama investornya. Yang jelas, Mike gak tahu kemana semua peralatannya berada. Apakah gudang itu kosong karena gak bayar sewa, atau mungkin peralatan dia disita oleh pemerintah AS untuk dipakai sebagai eksperimen agent intel mereka.
Makanya Mike keinget kalau dia pernah menjadi tamu di radio Coast to Coast. Akhirnya disitulah dia bercerita ke Art Bell mengenai time travelnya dia. Mike masih hidup sampai sekarang dan aktif di beberapa forum online, di mana dia berdiskusi tentang teori dan proyeknya. Dia juga sempat masuk dan regis untuk crowdfund proyeknya lagi, tapi gagal dan gak berhasil. Menurut kalian, kenapa cerita soal Mike ini bisa sangat menarik dan mengundang banyak pendengar pada saat itu? Menurut gua, bukan lain karena Art Bell, yaitu selaku host radio tersebut. Art Bell memang sangat ramah. Dia memberikan ruang dan keterbukaan buat semua bintang tamunya, bukan cuma Mike. Art Bell nggak pernah ngerendahin setiap cerita dari narasumber yang dia undang. Nggak pernah juga ngejek mereka. Dan ini yang ngebuat Mike juga terbuka ya, serta nggak menambahkan banyak kepribadian dalam ceritanya. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa gua ngebuat channel ini. Dimana gua menceritakan setiap berita yang ada dengan terbuka, tanpa menambahkan sisi kepribadian gua ke dalam cerita yang gua bikin dan gua tuangkan, serta gua kisahkan ke kalian. Gua nggak pernah ngeremehin setiap cerita yang gua buat, entah itu berdasarkan science fiksi atau berdasarkan kisah nyata. Gue juga ngehargai setiap cerita dari whistleblower yang ada atau narasumber yang berani speak up tentang kemungkinan apapun. Selama itu nggak ngerugiin gue dan kalian, dan bisa memberikan kalian sesuatu untuk dinikmati, kalian boleh aja nggak setuju atau nggak sepemikiran dengan apa yang gue bahas. Dan itu nggak menjadikan gue menilai kalian jadi pihak yang oposisi dengan gue. Malah, gue sangat senang kalau kalian bisa ikut berpartisipasi dalam setiap komen yang ada di video gue. Dengan begitu, channel ini juga tetap akan ada dan terus berkembang. Karena gue gak pernah bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun di dalam video gue, dengan tanpa drama dan tanpa gimmick. Untuk kisah Mike Madman Markham, gue selesain di sini. Untuk cerita dia nyata atau enggak, yang jelas, beritanya pernah masuk di koran. Dan apakah eksperimennya benar atau enggak? Menurut gua hanya dia, investor, dan pemerintah yang tahu. Oh iya, gue lupa. Kalau Mike pernah cerita, pada saat dia lakuin eksperimennya, dia juga pernah didatengin pria misterius berbaju hitam yang negur dia untuk stop lanjutin eksperimennya dengan ancaman dan kekerasan. But, who knows? Bukankah memang cerita konspirasi enaknya dinikmati kayak gini? Meninggalkan imajinasi dan kemungkinan yang liar yang selalu bisa aja terjadi. Dan untuk gimana MH370 bisa hilang, serta bangkai serpihan tubuh kapal yang cuma kecil-kecil aja, bahkan belum bisa dinyatakan kalau itu bagian dari MH370. Karena nomor serinya, nomor ID-nya pun hilang ya. Itu adalah fakta yang kita nggak bisa pungkiri. Yang jelas, hilangnya MH370 menjadi sejarah yang gak pernah terlupakan buat kita semua dan akan selalu kita ingat. Ya, apakah kedepannya akan ada berita lagi mengenai MH370 di media? Gue juga gak tahu ya. That the same rationale which supports the idea that extraterrestrial civilizations may exist and may be detectable also supports the idea that finding extraterrestrial artifacts in our own solar system is at least plausible. Cukup panjang ya gue bahas ini. Sebenarnya gue memang lebih suka bahas dan bikin video dengan durasi panjang ketimbang gue bikin video singkat dengan durasi 15-20 menit. Ya jadi segitu aja ya pembahasan gue untuk video kali ini. Untuk kalian yang lagi mau terbang balik ke negara tercinta, gue doakan untuk kalian selamat sampai tujuan dan bisa beraktivitas kembali dengan baik. Jangan lupa untuk bantu klik subscribe di channel ini. Karena 80% penonton video gue adalah orang yang non-subscriber. Dan kalau kalian ngerasa misalnya video ini menarik untuk dibahas dan ditonton sama keluarga kalian, teman kalian, atau bahkan pasangan kalian, kalian bisa share video ini dan jangan lupa ajak mereka untuk berdiskusi
Dan jangan lupa juga ajak mereka untuk follow akun TikTok dan Instagram gue. Dimana sekarang akun TikTok gue udah 1000 ya, udah 1000 followers. Jadi mungkin gue akan mulai atur jadwal untuk live di TikTok. Yang nanti kedepannya mungkin akan gue pakai sebagai bahan kita untuk riset bareng-bareng konten gue selanjutnya. Di sana kalian juga bisa kasih input dan masukan mengenai berita-berita terbaru yang akan kita bahas sesuai dengan konteks. Ingat, jangan sara ya. Karena mungkin kita akan ada nonton juga bareng untuk video yang rilis nanti, tapi mungkin setengah durasinya aja. Dan sisanya kalian nonton sendiri masing-masing. Dan kalau untuk Instagram gue nanti akan gue taruh ya post backstage gue gimana cara gue ngeriset dan setup semuanya gitu. Dan untuk kalian yang subscribe di TikTok, nanti video kalian akan gue masukin ke credit scene akhir. Jadi mohon bantuannya supaya bisa tetap berkembang dan terus bisa konsisten. Gue Mori, gue pamit dulu. Bye-bye.